Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'adziman. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini hendak kami sampaikan sebuah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu sahabat Abu Dar dan sahabat Mu'ad bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah dimanapun engkau berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah tiga wasiat yang agung, merupakan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya diberikan kepada kita kaum muslimin. Wasiat yang pertama yaitu agar selalu kita bertakwa dimanapun kita berada. Dari tausiah yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa tujuan segala bentuk ibadah, baik sholat, puasa di bulan Ramadan ini maupun ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu semata-mata untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga berkali-kali baik di firman Allah maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takwa ini merupakan hal yang sangat-sangat penting. Karena takwa ini merupakan bekal yang sangat-sangat harus kita siapkan untuk menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, wa tajawadu fa inna khaira jadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Sehingga ini baik Allah dan Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar misi visi hidup kita ini, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada,
agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Orang yang takwa itu kalau mendengar perintah itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, tidak banyak alasan, tidak banyak berkelit, apalagi mendebat, apalagi membantah dengan kesombongannya. Kalau dia tahu bahwa sumber kebaikan, sumber perintah untuk menjadi orang yang bertakwa itu dari Allah dan Rasulnya, maka orang beriman dengan ridhonya, ia bersikap sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, dengan penuh istiqomah, dengan penuh keikhlasan. Ia akan menerima, akan ridho apa-apa yang diperintahkan Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu sejak kita balik sampai saat ini, di mana-mana kita selalu dengan mudah mendengar kata takwa. Memang kata takwa mudah kita ucapkan dengan mulut kita, tapi untuk direalisasikan sulit dan berat. Perlu pembuktian, perlu bukti. Bagaimanakah cara membuktikan bahwa kita ini termasuk orang yang bertakwa kepada Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar minimal bahwa orang yang bertakwa dia harus membuktikan ucapannya, yaitu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-muhajiru man hajara su', al-mujahidu man jahadawa. Sebaik-baik hijrah adalah meninggalkan keburukan, dan sebaik-baik jihad adalah melawan hawa nafsunya. Jadi orang yang bertakwa ini minimal harus ada dalam dirinya perubahan sikap. Hijrah itu bisa diartikan pindah dari daerah satu ke daerah yang lain. Tapi yang lebih hakiki, yang lebih penting untuk membuktikan bahwa kita itu orang yang bertakwa dimanapun kita berada, maka harus ada perubahan sikap, perubahan akhlak, perubahan karakter, sehingga lebih pasnya hijrah yang di sini, apa yang dimaksud Rasulullah di sini adalah perubahan tingkah laku dari bejat menjadi orang baik. Sehingga bekasnya orang bejat artinya ia tidak bejat lagi, ia sudah bertaubat kepada Allah, ia menjadi orang yang taat, ia menjadi orang yang beriman, ia menjadi orang yang baik. Ini yang pertama. Dari kata-kata yang buruk, suka misuh, suka mengumpat, mencela, gibah, memfitnah, ia hijrah dengan kata-kata menjadi kata-kata yang lembut, yang santun, yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang memberikan solusi-solusi bagi saudara-saudaranya yang lain dalam setiap permasalahan hidup. Ia membantu dengan kata-katanya yang bijak, sehingga tidak lagi kata-katanya provokatif, apalagi memancing orang menjadi marah dan lain sebagainya. Jadi itulah salah satu hijrah yang harus kita buktikan bahwa kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Dari yang sebelumnya kita berkeyakinan syirik, suka mendatangi dukun, kita kembali hijrah menuju keyakinan berdasarkan tauhid yang benar, tauhid yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga mengesahkan Allah, meninggalkan itu semua. Ini adalah buktinya. Dari yang sebelumnya tidak sholat, ya rajin sholat 5 waktu, ditambah sunnah-sunnahnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, ia selalu menegakkan sholat malam, yaitu dengan sholat tarawihnya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kalau puasanya benar,
dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Tidak ada ulama, dosa yang lalu ini termasuk dosa besar maupun dosa kecil. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat dosa yang kecil-kecil saja. Kemudian yang lain, hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang selama di bulan Ramadan ini setiap malam berdiri qiyam, maksudnya di sini adalah sholat tarawih, sampai selesai mengikuti imamnya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang masa lalu, dosa-dosa yang lalu. Sehingga kita enggak usah terlalu merisaukan dosa besar, dosa kecil. Yang penting kalau kita sudah hijrah, jangan mengulang lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan sengaja, apalagi kita niatkan, kecuali memang tanpa sengaja, tidak sadar. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dan dosa, segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kalau kita sudah benar-benar kita niati hijrah untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, jangan pernah merasa putus asa. Karena Allah berjanji, fa inilah ghafaru liman taba wa amana wa amilan sholihan tumahtada. Aku, kata Allah, Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, dan tetap berjalan dalam kebenaran. Jadi kalau kita sudah bertobat, menguatkan iman, kita buktikan dengan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, terus istiqomah sampai akhir hayatnya. Dari firman Allah ini, Allah berjanji akan mengampuni. Sehingga kalau kita sudah berubah baik, ya kita istiqomah, kita jaga kebaikan itu. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk taubat, berilah hamba kekuatan untuk selalu taat kepada Engkau sampai akhir hayat hamba, dan wafatkanlah hamba kelak dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Selalu berdoa optimis, menjaga ketaatan kita sampai akhir hayat. Maka dari firman Allah ini tadi, Allah akan mengampuni. Asal taat dan tobat kita jaga sampai akhir hayat kita. Kemudian wasiat yang kedua, yaitu agar kita menutup dari perbuatan salah, perbuatan dosa, keburukan masa lalu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang positif. Suka menolong orang lain, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, suka membantu orang yang dalam kekurangan, menafkahkan sebagian harta kita, peduli kepada anak yatim dan lain sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan yang baik ini sebagai bukti bahwa kita benar-benar taubat kepada Allah. Dan ini bisa menghapus dosa-dosa dari perbuatan buruk sebelum kita mengenal agama, sebelum kita taubat. Asal kita benar-benar kesungguhannya kepada Allah. Karena apa? Kalau sudah taubat, kata Rasulullah, ittaibu minadambi. Ittaibu minadambi kamala dambalah. Orang yang taubat bagaikan bayi yang lahir, bersih, tidak ada dosa padanya. Kemudian wasiat yang ketiga, yaitu agar kita bergaul dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini pesan Rasulullah. Karena waktunya sudah hampir 15 menit, ya. Ini kita akhiri, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Apabila apa yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ya, karena tergesa-gesa, karena kita hanya dibatasi dengan waktu yang hanya 15 menit maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sebagai bahan renungan, sehingga seiring bertambahnya umur kita bertambah islami, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.